Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Dasar perenungan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 30 ayat 7 hingga 9 yang berbunyi demikian. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Rasa cukup, inilah tema yang akan kita renungkan pada hari ini. Penulis Amsal dalam bacaan Alkitab kita hari ini yaitu Agur bin Yake. Saudara-saudara, kita akan belajar dari doa Agur yang meminta dua hal yang khusus dalam hidupnya kepada Tuhan. Dua permintaan ini menunjukkan dua hal yang paling utama dalam hidupnya. Apa yang dia minta, Bapak Ibu? Pertama, ia meminta dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Dan kedua, dia meminta jangan diberikan kemiskinan atau kekayaan. Bapak saudara, ini sebuah doa yang tidak lazim, bukan? Hari-hari ini kita mendapati banyak orang bekerja keras untuk menjadi kaya. Dan yang sudah kaya juga tidak puas dan terus menghimpun kekayaan. Bahkan tidak sedikit yang demi mendapatkan uang dapat menghalalkan segala cara. Uang seperti memiliki kuasa terhadap seseorang. Karena dalam banyak kasus yang kita dengar atau baca, seseorang bisa berubah hanya semata-mata karena uang. Pernikahan bisa hancur karena masalah uang. Keluarga bisa terpecah belah karena masalah uang dan harta benda. Pelayanan bisa berubah karena uang. Gereja juga bisa pecah karena uang. Hati seorang anak Tuhan juga bisa bergeser ketika dia melihat uang sebagai tujuan dari kehidupannya, sehingga dia melupakan Tuhan dalam hidupnya. Tidak sedikit pula yang bermasalah dalam hal integritas, khususnya dalam hal keuangan, bahkan yang terlilit hutang atau ketahuan korupsi, mengambil uang yang bukan haknya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, belajar merasa cukup dengan apa yang ada pada kita adalah soal karakter, bukan soal kaya atau miskin. Agur berdoa agar jangan sampai jatuh dalam pencobaan karena menjadi miskin atau kaya. Saya kembali bacakan ayat ke-8. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara-saudara, tentu saja ini tidak berarti ia menolak kekayaan dan berkat Tuhan. Tetapi ia lebih menekankan bahwa lebih baik dirinya tidak kaya, tetapi hidupnya jujur dan berintegritas daripada hidup kaya namun hidupnya penuh dengan kecurangan dan kebohongan. Agur dalam doanya meminta Tuhan agar memberikan makanan yang menjadi bagiannya, di mana ia mendapatkan rezeki yang memang seharusnya menjadi bagiannya. Ia tidak ingin menjadi kaya dengan cara melakukan hal-hal yang curang dan bohong. Di sisi lain, ia juga tidak mau menjadi miskin sehingga mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, Agur tahu bahwa memiliki terlalu banyak harta dapat menjadikannya sombong, bahkan membuatnya bersikap seperti orang ateis yang menyangkal keberadaan Allah. Di sisi lain, ia meminta Allah untuk tidak membiarkannya miskin, karena hal itu dapat membuatnya mencemarkan nama Allah dengan mencuri milik orang lain. Saudara-saudara, prinsip ini seharusnya juga dimiliki oleh setiap orang percaya. Ketika kita kenyang, kita tidak menjadi sombong dan menyangkal Tuhan, melainkan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Di sisi lain, ketika kita miskin, kita tidak menyangkal Tuhan, apalagi kita mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Saudara-saudara, dalam refleksi pribadi, saya diingatkan tentang satu kebenaran, yaitu providence of God. Secara sederhana, providence of God itu berbicara tentang Allah yang terus memelihara dan menopang ciptaannya. Dan ciptaan yang dimaksudkan di sini bukan hanya manusia, melainkan seluruh ciptaan. Dalam ayat 9 perikop kita, Agur mengakui Allah sebagai satu-satunya penyedia semua kebutuhannya sehari-hari. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah yang diimani dalam kekristenan adalah Allah yang bukan saja transenden, melainkan juga imanen. Secara fundamental iman Kristen percaya bahwa setelah Allah menciptakan, ia tetap menopang dan mengendalikan seluruh ciptaannya. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang berada di luar providensi Allah. Ketika saudara bisa makan, minum, dan pakai, apakah saudara menyadari bahwa semua itu bukan karena kuat dan mampunya saudara berusaha dan bekerja, melainkan semua itu dapat terjadi karena providensi Allah. Semua yang terjadi karena pemeliharaan Allah kepada saudara melalui usaha pekerjaan yang saudara tekuni. Pernahkah saudara menyadari hal ini? Sadarilah saudara,
bahwa semua itu bukan karena hebat dan kuatnya manusia dalam mengusahakan kehidupannya, melainkan semua itu semata-mata karena providensi Allah. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita memiliki sikap Agur yang mengakui Allah sebagai penyedia semua kebutuhan kita. Dan marilah kita belajar cukup dengan apa yang ada. Berdoa agar dicukupkan dengan apa yang ada dan dijauhkan dari pencobaan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Tuhan, tolong setiap kami agar di dalam kesementaraan hidup kami di dunia ini, kami belajar untuk mencukupkan diri. Dan betapa pentingnya rasa cukup itu di dalam hidup kami, sehingga kami tetap mampu bersyukur dengan keberadaan kami pada hari ini. Sehingga kami boleh belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan. Sebab kami percaya akan pemeliharaanmu atas hidup setiap kami orang-orang percaya. Tuntun dan sertailah kami Tuhan. Tolong kami untuk tetap taat dan setia di dalam berbagai keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.